Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, untuk materi setelah lebaran ini, materi mata kuliah strategi algoritma, kita sedikit mencoba tentang tugas yang mungkin tugas sebelum lebaran kemarin ya. Kemarin kan ada tugas dimana sampean untuk membuat aplikasi dengan C++ atau dengan bahasa yang kalian bisa, dimana aplikasi itu adalah aplikasi dari beberapa pendaftaran yang ada di kampus. Sebelum membuat aplikasi, sama-sama kemarin kan ditugaskan untuk melakukan wawancara terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sebagian sudah mengumpulkan tugasnya. Terus kali ini akan saya coba simulasikan bagaimana sih untuk membuatnya. Apakah sampai membuatnya seperti yang saya buat nanti atau membuatnya sampean dengan cara sama sendiri, ya nanti kita simak. Oke, untuk kali ini nanti akan saya simulasikan, saya praktekkan untuk membuat aplikasi berdasarkan hasil wawancara salah satu kelompok dengan kakak angkatannya, yaitu tentang apa ini. Saya lihat dulu screenshotnya. Ini dia kebagian untuk membuat aplikasi kerja praktek, pendaftaran kerja praktek. Oke, ini ada 3 screenshot hasil wawancara kelompok tersebut dengan kakak angkatannya. Ini ada penjelasannya. Oke, nanti berdasarkan wawancara ini, berdasarkan screenshot ini akan saya buat aplikasinya. Nah, aplikasinya nanti akan saya buat tidak menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu expert, enggak. Nanti akan saya buatnya yang biasa-biasa saja, karena memang saya enggak terlalu bisa di C++. Berhubung ini tuntutan dari anak didik saya, ya sudah saya turuti dengan C++. Jadi nanti akan paling menggunakan biasalah variabel, if, udah gitu saja, nggak sampai OOP atau object oriented programming, nggak sampai, masih yang terstruktur dulu, karena di kelas juga belum sampai situ, masih di semester depan OOP. Oke, itu saja intronya. Lanjut kita coba membuatnya. Bagaimana kita membuatnya? Ya tentu karena ada wawancara terlebih dahulu. Tentu dalam membuat aplikasi itu sampai harus melakukan analisa bagaimana aplikasinya jalan, dimulai dari input sampai adanya output. Nah, untuk mendapatkan analisa itu tentunya developer harus melakukan studi terlebih dahulu di aplikasi yang mau dia buat. Dia mau membuat aplikasi apa, dia mau membuatkan aplikasinya siapa, itu harus dia pelajari dulu. Karena kalau nggak dipelajari, ya dia mau membuat aplikasi itu siapa yang mau pakai, orang nggak sesuai, bisa saja sesuai, tapi kemungkinan besar nggak sesuai dengan keadaan lapangan. Dan kalau nggak sesuai dengan keadaan lapangan, ya nggak ada yang mau menggunakan. Jadi makanya di tugas ini saya meminta sampean semuanya untuk melakukan wawancara terlebih dahulu dengan kakak angkatan, karena mereka yang sudah tahu kondisi lapangan bagaimana. Oke, kita lihat hasil wawancaranya bagaimana. Nanti kalau sudah paham, kita langsung membuatnya di C++. Oke, kita cek dulu. Ini yang 3, berarti yang kita lihat yang 0 dulu. Kita baca dulu ini. Ini masih ada namanya, si Nanda ini. Oke, dia nanya ke kakak angkatannya, kemudian dijawab seperti ini. Kalian harus sudah punya tempat yang ingin dijadikan kafe beserta aplikasi yang dibuat. Oke, maksud dari screenshot yang pertama ini,
yang dijelasin oleh kakak angkatannya itu adalah di kampusnya si Nanda ini pemilihan KP itu ada 2 skenario. Yang pertama, cari sendiri tempat KP-nya, yang yaitu ada keterangan PN harus sudah punya tempat yang ingin dijadikan KP beserta aplikasi yang akan dibuat. Nah, itu berarti menandakan kalau dia boleh mengusulkan tempat sendiri. Atau yang kedua, dia bisa juga mengambil satu list dari tempat dan aplikasi yang akan disediakan kampus. Jadi di kampusnya selain memberikan mahasiswa kebebasan untuk mencari tempat KP sendiri, di kampusnya Sinanda ini juga menyediakan list peluang untuk melakukan KP di beberapa tempat. Jadi kalau mahasiswanya kesulitan untuk mencari tempat, mahasiswa tersebut bisa menghubungi mungkin ke prodi mungkin nanti itu untuk memilih list yang sudah disediakan oleh prodinya masing-masing. Jadi biar nggak nyari-nyari tempat lagi, biar sudah ada. Oke, jadi ada 2 opsi, nanti bisa milih sendiri. Maksud saya bisa mengusulkan tempat sendiri atau memilih satu tempat dari daftar KP yang telah disediakan oleh kampus. Oke, yang pertama, jadi ditulis saja di sini, nggak usah. Saya senang nulis gini sih, apa tulis di sini saja. Yang pertama, mahasiswa bisa memilih KP, bisa mendaftar kan tempat KP. Itu opsi yang pertama. Yang pertama, mengusulkan tempat sendiri. Jadi dia bisa mengusulkan tempat KP sendiri, mungkin dia sudah dapat mungkin di saudaranya atau di mana. Kalau dia nggak punya pandangan mau KP di mana, ya bisa pilih yang kedua ini, memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan oleh kampus. Oke, kelihatannya kebesaran, nggak bisa word lagi. Ya saya nggak tahu, ya udah biarin kayak gini lah, kecilin juga ya, dihilangin. Oke, guys, mending disediakan oleh kampus. Oke, jadi gini. Oke, mahasiswa bisa mendaftar tempat KP dengan catatan bisa mengusulkan tempat KP sendiri atau memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan oleh kampus. Oke, ini yang hasil screenshot pertama. Kemudian hasil screenshot kedua, kita lihat. Boleh saja biasanya. Oke, kita baca di dalam hati bareng-bareng. Oke, yang chat yang atas dulu, nggak usah ke bawah dulu, yang ini dulu. Oke, jadi kasusnya kalau dia mengusulkan tempat KP sendiri ada efeknya di sini. Kalau dia memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan oleh kampus juga ada efeknya di chat yang atas ini. Oke, kita jabarkan dulu yang mana ini, yang disediakan oleh kampus. Biasanya kalau pengen ngambil list dari kampus, biasanya satu bundle satu bundle ya bacanya, sama dosen pembimbingnya. Jadi kalau memilih salah satu tempat yang telah disediakan oleh kampus, maka
mahasiswa tersebut nggak ada peluang untuk milih dosen pembimbing, dia harus pasrah dengan pembimbing yang telah disediakan oleh kampus juga. Jadi sudah sepaket, tempat ini sudah dibimbing oleh siapa, tempat itu sudah dibimbing oleh siapa. Jadi kalau dia memilih tempat ini, ya dia harus rela dibimbing oleh dosen itu, nggak bisa ganti pembimbing. Jadi kita tulis di sini. Kalau mengusulkan, bukan di sini tapi di sini. Kalau memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan oleh kampus, maka menerima dengan ikhlas dibimbing dosen menerima dengan ikhlas dibimbing oleh dosen yang sudah ditentukan oleh pakaian oleh lah, biarin lah. Menerima dengan ikhlas dibimbing oleh dosen yang sudah ditentukan oleh kampus. Menerima dengan ikhlas dibimbing oleh dosen yang sepaket dengan tempat HP pilihan, dalam kurung taruh di bawahnya sini, agak kebanyakan nggak apa-apa lah, biar enak. Oke, berdasarkan chat yang atas ini, jika memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan oleh kampus, maka mahasiswa tersebut harus menerima dengan ikhlas dibimbing oleh siapapun dosen yang sepaket dengan tempat KP itu. Dosen yang sepaket itu adalah maksudnya dosen yang telah ditentukan oleh kampus. Nggak ada peluang milih dosen, ya harus pasrah dengan dosen tersebut. Kalau dia mengusulkan tempat KP sendiri, maka dia boleh memilih dosennya. Oke, kita tulis berdasarkan chat ini. Mengusulkan tempat KP sendiri, maka mahasiswa boleh memilih dosen pembimbing KP sendiri. Oke, set. Oke. Jika dia mengusulkan tempat KP sendiri, maka dia diberi kebebasan untuk memilih dosen pembimbing KP sendiri. Yaitu tentunya memilih dosen pembimbing ini ada listnya ini. Mahasiswa boleh memilih dosen pembimbing KP sendiri. Di antaranya, ada banyak opsi ya. Karena walaupun bisa memilih, bukan berarti bebas. Maksudnya bebas itu bukan berarti dosen yang tidak tahu informatika boleh dipilih. Jadi tetap harus dosen-dosen yang tahu informatika yang bisa dipilih. Itu siapa saja. Berdasarkan chat ini ada 6 dosen. Oke, yang Pak dulu, Pak Wahyu, kemudian Bidin, terus Hermanto, kemudian Pak Ahmad, Pak Mahmud, dan Bu Savana. Jadi kalau dia memilih tempat KP sendiri, dia boleh memilih satu di antara 6 dosen ini: Pak Wahyu, Pak Bidin, Pak Hermanto, Pak Ahmad, Pak Mahmud, dan Bu Savana. Itu berdasarkan chat yang ini. Oke, kalau berdasarkan chat yang selanjutnya, kita baca lagi. Oke, kemudian yang kedua, kalau sudah menentukan lalu mengambil formulir. Oke, jadi yang chat yang ini nggak usah ditulis lah, ini sudah penjelasan dari atas. Kemudian yang nomor 2 ini, chat yang ini itu menjelaskan kalau mahasiswa tersebut sudah yakin mau milih yang mana, maksudnya mau mengusulkan tempat KP sendiri atau mau memilih salah satu dari tempat KP yang ada di kampus, dia
lalu mengambil formulir pendaftaran ke Kaprodi yang berisi NIM, tempat KP, alamat, dan lain-lain. Atau kita tulis di sini nomor. Oke, kalau sudah maka cek lurus lagi, coba lurus lagi. Kalau sudah maka mahasiswa ambil formulir dan menyerahkan formulir ke prodi, mengambil formulir, mengisi formulir, apa saja yang harus diisi. Oke, kita tulis nah, enak di enter gini ya, biar kelihatan jelas ya. Oke, yang pertama nama, kemudian name, oke, tempat KP, alamat isopo, alamat tempat KP, dan send ke BIM. Oke, jadi ini mahasiswa ambil formulir, kemudian mengisi formulir, yaitu yang harus diisi adalah nama, NIM, tempat KP, alamat tempat KP, dan dosen pembimbing, dan menyerahkan formulir ke prodi. Oke, ini secara garis besar seperti ini, secara detail seperti ini. 01 dari chat ini bisa kita simpulkan seperti ini. Nanti kita buat aplikasi seperti ini, tapi masih ada chat selanjutnya. Kita baca dulu chat yang terakhir. Dalam aplikasi VN itu harus bisa ini. Nama sudah kesimpan, sudah NIM sudah kesimpan, sudah nama prodi. Oke, nama prodi. Oke, gak apa-apa lah kita tulis nama prodi, kemudian dosen bimbing sudah ada, tempat KP sudah ada, alamat KP, jenis aplikasi yang dibuat belum ada, kita tambahin di sini jenis aplikasi yang dibuat. Oke, kenapa jenis aplikasi yang dibuat? Karena sebagian besar KP di kampusnya Sinanda itu anak-anak KP untuk membuat sebuah aplikasi. Walaupun anak jaringan, biasanya ya banyak yang membuat aplikasi. Ya memang beberapa ada yang membuat jaringan atau bagaimana, tapi ya minoritas lah. Mayoritas masih membuat aplikasi. Entah itu web yang banyak. Oke, di ini udah. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah kita membuat resume dari hasil chat tadi, wawancara, kalau kita langsung ngoding sih nggak apa-apa sih, aman-aman saja nanti. Cuma kita tentunya agak bingung, lumayan bingung mungkin, karena ini kan hanya teks. Kalau sampai langsung dari teks ini langsung di coding, agak nggak begitu enak. Biasanya saya nggak enak langsung ngoding hal-hal yang gini. Lebih baik dibuat algoritma dulu, entah itu sama buat bentuk pseudocode, algoritma biasa, atau mungkin flowchart. Yang penting ada dokumentasinya. Setelah kita buat algoritmanya, barulah kita ngoding, itu lebih enak. Oke, kita buat dulu algoritmanya. Saya lebih suka flowchart, dan flowchart enaknya itu menggunakan Microsoft Visio. Cuma tadi barusan saya uninstall Visionya gara-gara laptop terlalu bug datanya. Nggak apa-apa lah, karena untuk membuat flowchart itu banyak kan
opsi selain Visio. Daripada install nanti lama, lebih baik saya menggunakan yang online saja lah. Ini dari Logitech, saya sendiri nggak pernah membuat seperti ini di online. Nggak apa-apa, kita coba saja dulu, enak nggak di sini. Harus sign in dulu. Oke, ini ke email saya. Lama ya. Sudah, kayaknya sudah. Oke, engineer. Oke, ini ada what is your profession. Oke, mungkin edukator lah. Oke, terus how will you primarily chart diagram and visual content. Oke lah, inilah jelas bisnis plus. Oke, karena kita ya mungkin ini flow. Oke, selesai. On free akun ya sudah lah, nggak apa-apa. Kita pakai yang flow chart. Oke, klik. Apa nih? Example yang blank saja, blank diagram ya, open template. Oke, sudah buka. Oke, ditunggu dulu. Oke, sudah ya, penggunaannya sama, hampir sama ya. Oke, skip. Jadi kalau bingung dicoba lagi. Oke, kita mulai dengan Terminator, drag and drop. Oke, taruh tengah saja. Oke, mau atau start lah, biar kekinian. Kemudian bingung. Gini enak. Terus apa? Bingung kan? Bingung. Kita lihat dulu. Oke, kita taruh sini atau taruh sini lah. Kita baca. Kita karena membuat flowchart ini nggak mungkin kita langsung buat saja. Tentu kita harus menentukan. Dalam pembuatan flowchart tentu kita harus membuatnya sesuai dengan hasil wawancara tadi yang sudah kita resume. Oke, yang pertama ini formulir dan lain-lain. Oke, mungkin dari ini bisa karena kan sebenarnya kalian harus menentukan dulu mau KP di mana, mau membuat KP sendiri atau milih dari kampus, itu kan harus ditentukan. Nah, cuma pada saat penentuan ini, kalau dilihat dari resume ini, kalian kan menentukan KP mau di mana. Ini kan berada di awal sendiri kan. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma lebih enak itu dari resume ini kita sedikit modif lah supaya enak penggunaan aplikasinya. Yang pertama mungkin, nah ini kan bagaimana jelasinnya? Yang pertama kan harus mengusulkan KP atau memilih KP, kemudian yang kedua harus ambil formulir. Oke, ambil formulir ini formatnya bisa kita samakan dengan hasil resume ini, cuma untuk ngisi data formulir ini harusnya kan kita ngisi formulir itu nama prodi, nama, NIM, tempat KP sampai jenis aplikasi kan. Ya memang semuanya harus terisi, tapi pengisian data-data tersebut nggak harus bareng di satu interface. Maksudnya nggak harus bareng pada saat itu. Kita ngisinya ini nanti aplikasinya kan nggak ada interface-nya kan, nggak ada GUI-nya, ya interface biasa pakai konsul. Jadi lebih baik kita pisah saja data mana yang bisa kita dahulukan pengisiannya, nanti pada saat pengisian formulir
data yang harusnya kita ketik di formulir itu, datanya nggak usah diketik lagi karena kita sudah pernah ngetiknya, jadi tinggal di output itu saja. Oke, jadi mahasiswa biasanya kan kalau menggunakan sistem, hasil wawancara ini nanti ini kan akan kita terjemahkan ke dalam sistem sebuah aplikasi kan. Jadi kalau membuatnya sebuah aplikasi, kita buat juga inputnya. Nah, lebih baik NIM, nama dan nama prodi ini kita keluarkan, nggak di sini, atau di sini boleh, cuma kita beri keterangan saja di sini. Oh, gini saja, login. Iya wis gak apa-apa, login. Nanti kita masukkan ini di login. Oke, login. Oke. Ini nama prodi, nama NIM ini akan masuk di login. Oke, kita tambah saja di sini. Login. Oke. Kita buat. Karena login berarti input kan, input. Kita tulis saja inputnya di sini. Iki. Input login inputnya adalah, biar enak tak jelasin gini lah. Login maksudnya login input kok gini, dilebarin dulu lah. Untuk login ini kita masukkan nama prodi, kemudian nama mahasiswa dan NIM mahasiswa. Oke. Lucu ya. Sip. Rank diagram apa ini? Kerja praktek KP. Oke. Terus setelah itu kalau sudah login dan masukkan nama prodi, nama mahasiswa dan NIM, ini kan otomatis data 3 inputan ini kan tersimpan di sistem. Jadi nanti kalau kita ngisi formulir nggak diperlukan lagi input lagi. Yang sudah kita ketik ini langsung di outputkan di formulir itu saja. Setelah kita memasukkan ini untuk login, selanjutnya adalah masuk ke tahap mendaftarkan tempat KP. Karena mendaftarkan tempat KP itu ada dua opsi, yaitu antara mengusulkan KP sendiri atau memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan kampus. Maka lebih baik ini pakai if decision. Itu kita pilih nomor 1 apa nomor 2 yang untuk true-nya. Kita pilih yang nomor 1 saja. Oke. Mengusulkan tempat KP sendiri. Ditanya apakah mengusulkan tempat KP sendiri, pakai tanda tanya lah biar enak dipahami. Oke, tengahin sedikit. Oke, sudah tengah. Karena decision maka ada dua output, yaitu kalau nggak true ya false. 3 pak, ya nggak bisa 3, harus 2. Oke, kalau mengusulkan tempat KP sendiri ternyata iya, berarti kan true kan. Ternyata iya, maka kita lihat kalau mengusulkan tempat KP sendiri, maka mahasiswa boleh memilih dosen pembimbing KP. Berarti dia bisa melakukan proses, yaitu memilih dosen pembimbing KP. Oke. Yes, kalau no berarti kan memilih salah satu dari tempat KP yang disediakan kampus kan. Berarti
memilih enggak output ya. Output kan mendapatkan dosen membimbing kan. Belum output ya, udah nggak apa-apa, pakai ini saja. Nanti kalau saya keliru ya mohon dikoreksi ya. Oke, menerima dosen pembimbing KP tempat pilihan. Oke, kalau ini memilih, kalau ini menerima. Nah, ini memilih kan dia bisa memilih mau siapa yang dipilih. Nah, kalau sudah mau selalu tempat KP sendiri, nomor 1 true, berarti memilih dosen ini listnya Pak Wahyu, Pak Bidi, Nerwan sampai Pisavana. Kemudian kalau tidak memilih tempat KP sendiri, maka menerima dosen pembimbing KP tempat pilihan, yang menerima nasib kalau ini. Terus setelah itu ini sudah beres, lanjut ke ngisi formulir. Yes no ini sama-sama, kalau dia memilih tempat KP sendiri maupun tidak, maupun memilih tempat KP dari kampus, sama-sama harus ngisi formulir. Jadi kita buat aja di sini input lagi, berarti ya, memasukkan ini kan inputnya di sini, ini ada input lagi bukan output nih. Input lagi ya, gak apa-apa wis. Nanti kalau saya salah ya tolong dikoreksi ya. Jangan diiyakan saja karena saya juga manusia. Oke, iki ada mengambil formulir. Oke, mengisi formulir itu apa saja, tempat KP. Apakah perlu dijelasin? Sebenarnya ya kalau usah dijelasin ya gak apa-apa sih, udah ini saja. Tapi masalahnya nanti nggak jelas, jadi dijelasinnya lah. Tempat KP, terus alamat KP, terus dosen. Nah, memilih dosen ya, ini dari memilih dosen ini kan nanti langsung dosennya ke output kan di sini, jadi nggak usah input lagi, udah kepilih di sini dosennya. Maksudnya dia sudah ada proses memilih alamat, berarti yang belum terisi kan iki dosen pembimbing sudah terisi melalui memilih dosen KP ini. Kemudian jenis aplikasi ya sudah, kita turuti saja hasil wawancara begini. Oke, selesai. Belum selesai, maksudnya selesai untuk proses ini. Dan kita beri panah ke sini, ini juga beri panah. Ya Allah, panah ke sini. Oke, dua-duanya sudah masuk ke sini, sudah mengisi. Kalau sudah mengisi maka output. Ini input di tengah jalan, nanti ada output ya, nggak apa-apa wis. Nanti kalau saya salah ya mohon maaf ya. Terus selanjutnya kalau sudah mengisi formulir kan, di wawancara cuma mengisi ya sudah, berarti outputnya apa dong? Mungkin outputnya ini saja, keterangan sudah mendaftar KP. Nah ini saja, masa ada aplikasi ada input proses gak ada output, kan gak enak. Udah kita buatin outputnya seperti ini saja, karena hasil wawancara tadi kan gak ada outputnya. Oke, dan ini end, selesai. Flowchart selesai seperti ini.
Oke, lanjut. Sepertinya flowchartnya sudah beres kayaknya. Kita cek lagi. Jadi ada start, kemudian input nama prodi, nama mahasiswa, dan NIM di form login. Nggak ada password, nggak apa-apa lah, gini saja. Kemudian mengusulkan tempat KP sendiri, iya apa tidak. Kalau mengusulkan tempat KP sendiri berarti dia diberikan fitur untuk memilih dosen pembimbing KP. Kalau dia tidak mengusulkan tempat KP sendiri, berarti dia pasrah memilih tempat KP yang sudah disediakan kampus. Berarti dia juga harus pasrah menerima dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh kampus. Setelah dia baik yang memilih maupun yang menerima, mereka diharuskan untuk mengisi formulir, yaitu isi tambahnya adalah tempat KP, alamat, dan jenis aplikasi. Ini berdasarkan wawancara. Setelah formulir diisi, maka ada output keterangan sudah mendaftar KP. Setelah itu ya selesai, udah sudah benar. Selanjutnya mari kita buat aplikasinya. Let's go. Saya nggak terlalu banyak menggunakan pemrograman yang GG. Saya masih noob dalam C++. Nah, saya memang nggak terlalu sering coding C++. Oke. Ini selanjutnya yang pertama kita inputkan dulu, ya berarti kita buat